Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kabarnya semuanya sehat-sehat ya. Selamat datang kembali di channel Study Student, dan tentunya masih bersama saya Nuswa Berdiansyah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan proyek studi kasus akhir kita, yaitu studi kasus penjualan pulsa yang sangat sederhana. Dan pada episode ke-45 ini kita akan belajar dan ngoding tentang search data atau bagaimana cara kita mencari sebuah data. Jadi kalau kita buka di Figma, ya, nanti kita akan melakukan yang di admin, di sisi user admin. Di sini kan kemarin ya, di video kemarin kan kita sudah melakukan read datanya atau menampilkan datanya ke dalam table. Nah, sedangkan kalau kita lihat di atas table kita, itu ada kolom pencarian. Dan untuk kolom pencarian ini teman-teman bisa tambahkan tombol. Jadi nanti kalau kita isi, tombolnya bisa diklik, kemudian nyari apa, lalu datanya tampil di tabelnya. Tapi untuk video kali ini, atau seperti yang cara saya akan lakukan itu akan menggunakan tombol enter. Jadi kita ngetik apa, kemudian dipencet tombol enternya, baru dia nyari. Gitu, tanpa menggunakan tombol diklik baru nyari, enggak. Gitu, jadi nanti yang akan kita cari datanya ada data mitra, terverifikasi di sini. Kemudian yang berikutnya ada data customer, ya. Kemudian ada data paket. Tapi data paket ini akan kita lakukan akhir aja setelah semuanya beres. Kenapa? Karena di sini ada filter juga. Semua data paket yang aktif doang maupun yang tidak aktif. Jadi kita bakal nyari data cuman ya harus ada filternya. Kita nggak mau dong nyari data, tapi hasilnya semua data kan nggak. Jadi tergantung si filternya juga. Begitu, kemudian kita nanti juga akan mencari sebuah data atau mencari data dari permintaan saldo yang masih pending, gitu ya. Kemudian yang sudah berhasil ditangani oleh si mitra di sini. Kemudian juga ada calon mitra, sip ya, mencari sebuah data atau mencari data di calon mitra. Lalu yang berikutnya ada transaksi pulsa, kita juga akan cari nanti. Lalu yang terakhir ada yang transaksi paket. Begitu. Jadi sebelum kita mulai teman-teman, jadi pastikan dulu ya, saya harus ingatkan terus-menerus bahwa kita harus siapkan dulu exam kita, buka examnya, kemudian hidupkan service dari MySQL-nya. Kemudian yang kedua, teman-teman silahkan buka software atau pengelola DBMS apapun gitu ya. Di sini saya menggunakan SQL Yoke. Teman-teman bisa pakai PHPMyAdmin, bisa pakai MySQL Workbench, dan lain sebagainya. Begitu. Kalau semuanya sudah siap, sekarang kita langsung ngoding aja. Jadi yang pertama yang akan kita coding itu di bagian data mitra ya, pencarian data mitra. Dan pastinya ini di sisi user admin. Jadi silahkan dibuka codingannya, gitu. Kemudian kita buka aja. Oh ya, di sini juga pastikan MySQL connector Java-nya sudah terdeteksi. Kalau belum ya silahkan ditambahkan atau di refresh gitu ya. Sip. Kemudian kita buka karena dia ada di sisi user admin. Jadi kita buka package com.views, kemudian kita buka file dashboard admin view. Begitu ini ya. Kita yang pertama tadi di pencarian data mitra, scroll ke bawah di method init data mitra. Scroll ke bawah init beranda, init data mitra. Nah di sini. Sip ya. Nah, kalau kita lihat di tampilan kita atau kalau kita running dulu, begitu, ini kebetulan di app saya mengarah ke administrator. Jadi harusnya membuka administrator di data mitra. Di sini kan ada form inputan atau JText field gitu ya. Ini saya namakan dengan, sebenarnya saya log out dulu atau keluar dulu. Ini saya namakan dengan txt cari data mitra. Begitu. Sip, jadi kita akan tanganin itu sesudah tabelnya ditambahkan ke scroll pane-nya. Jadi di sini. Sebelum di-add ke konten. Ini saya pindahkan dulu ke right supaya area kerjanya lebih luas sedikit walaupun. Sip, begini. Sip, kita tambahin di sini. Jadi, gimana caranya kita kalau mengetikkan apapun di JText field txt cari data mitra, kita tangkap value-nya. Gitu, teman-teman juga bisa menggunakan tombol kalau diklik. Nah, di sini saya enggak. Kalau kita pencet tombol enter nantinya. Jadi caranya adalah di komponen ini, gitu ya, txt cari data mitra.
si inputan ini atau DJ text field ini. Oke, kita tambahkan action listener. Add action listener. Begitu. Nah, di sini untuk objek yang dikirimkan itu adalah action event. Jadi dia ada di package Java .awt.event. Nama kelasnya adalah action event. Begini. Sip ya. Kemudian kita langsung aja overriding method yang namanya, kita override dulu method yang namanya public void action performed. Begitu. Kemudian dia juga perlu parameter berupa objek juga. Objeknya nanti hasil instansiasi dari kelas action event. Dia ada di Java .awt.event. Nama kelasnya adalah action event. Kemudian untuk penampungnya saya kasih dengan AE gitu ya, action event. Begini, ini kenapa error? Karena saya lupa tambahin new. Sekaligus saja kita bikin objek di sini. Gitu. Oh, ini kenapa kok error? Sorry. Undo dulu. Oh, sorry, salah. Begini. Ini tambahin new. Kenapa masalah? Oh, ini bukan action event. Action event di sini. Ini action listener, sorry. Action listener. Dapatnya dari mana si metode-metode ini? Ya dari dokumentasi ya. Jadi kita bisa buka dokumentasinya. DJ text field, kalau kita scroll ke bawah, ada metode yang namanya add action listener. Begitu. Tujuannya untuk apa? Di sini dikatakan bahwa ketika kita menambahkan si metode ini, kita itu menambahkan action listener atau specific action listener untuk menerima apapun action event dari text field ini. Nah, kalau kita belajar tentang tombol juga, si action listener ini ada juga di tombol. Jadi kalau tombolnya diklik dia ngapain gitu ya. Dan sama juga kita overriding method yang namanya action performed. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau di tombol itu action eventnya apa? Ya diklik. Kalau di text field action eventnya apa? Kalau diketikkan sesuatu di dalamnya. Kan begitu. Ya. Kemudian kalau sudah, gimana kalau kita coba sys out gini aja deh. Oh, atau kita tampung dulu si nilai dari txt cari data mitra ini ke variabel yang namanya keyword gitu. Sama dengan txt cari data mitra, kita akan get text-nya. Begini. Kalau kita sudah tampung ke dalam variabel keyword, coba kita sys out. Keyword. Gini. Sip ya, coba di save dulu, kemudian silahkan di running. Dan pastikan untuk yang di app-nya itu membuka dashboard adminnya. Sip, di data mitra, saya ketikkan sesuatu di sini. Misalnya adalah contoh gitu ya, ini belum muncul di konsol, tapi kalau saya enter, muncul. Begitu. Sip ya, kemudian kalau saya ganti dengan cari apapun, enter, muncul. Gitu, jadi kita udah tanganin itu. Jadi kalau kita pencet tombol enter, dia akan mengambil inputan yang ada di text field pencarian kita. Oke, teman-teman, kalau misalnya actionnya mau di tombol, nggak apa-apa, silahkan ditambahkan tombol di sini. Kemudian kalau diklik, dia akan menampung apapun yang ada di isian text field pencarian kita. Gitu, kita sudah berhasil nih untuk menampung si keywordnya atau apapun yang kita isi. Nah, kemudian yang selanjutnya apa? Yang selanjutnya kita akan buat metode yang khusus untuk melakukan pencarian data berdasarkan keyword apa. Begitu. Sip ya. Dan untuk kita membuat metodenya, pastikan kita bikin di kelas model. Jadi silahkan dibuka untuk kelas modelnya. Di package com.program, kemudian kelasnya model. Di sini. Oke ya, beres. Kalau sudah, kita scroll ke bawah. Oh ya, sebelumnya kita harus cari tahu dulu, biar kita nggak lama. Si table data mitra ini dia ngambil dari get all saldo mitra. Silahkan dicari atau dikontrol klik. Nah ini nih metodenya. Gimana kalau kita copy aja dari sini, cuman kita nanti ganti query-nya. Oke, copy. Scroll paling bawah, di bawah detail. Scroll lagi ke bawah. Nah di sini ya. Di sini. Oke. Saya komentarin, ini enter ke bawah aja.
Saya komentarin di sini all method for search data gitu misalnya. Paste di sini, ini pasti error karena bentrok namanya. Saya ganti dengan get search saldo mitra. Kemudian nanti dia menampung keyword. Tipe datanya string. String keyword. Begini. Sip ya. Nah, kalau ini dia mengembalikan default table model yang nantinya kita bisa pakai untuk ngeset table model kita. Begitu. Nah, kemudian ini query-nya kan hanya select from view saldo mitra. Nah, kita kan mau where apa-apa-apa gitu. Nah, sebelum kita ganti query-nya, gimana kalau kita cobain dulu di SQL Yoke kita atau di software pengelola di BMS, teman-teman. Sip ya. Kita ke DB penjualan pulsa, ini view saldo mitra ya. Ya, view saldo mitra. Jadi di view saldo mitra. Di sini ya. Nanti keyword kita adalah gini. Select bintang from view saldo mitra where, masih ingat ya untuk keyword pencarian kita pakai like. Where kita nggak mau nyari berdasarkan ID karena ID kan pasti di minimize atau disembunyikan. Kita mau nyari berdasarkan nama mitra. Bukan sama dengan tapi like. Kemudian petik satu pagar gitu ya. Kemudian keyword kita apa? Misalnya keyword kita adalah UD. Gitu. Jadi apapun yang ada UD-nya itu akan muncul gitu. Ini keyword kita. Nanti kita akan sesuaikan dengan apapun keyword kita yang sudah kita tampung di variabel keyword tadi. Oke. Begini or atau ya, atau email mitra like begini juga UD misalnya. Begitu. Or lagi, or apa? Yang terakhir fieldnya adalah saldo mitra. Karena saldo mitra juga tampil ya. Or saldo mitra like misalnya UD gitu. Begini. Ini adalah query kita. Nah, ini kalau saya running, nah, ketemu tuh. Jadi, dia nyari yang nama mitranya itu ada UD-nya. Oh, ketemu. Gitu. Ini email ada UD-nya? Enggak. Tapi, untuk yang syaratnya kan ini hanya or, jadi salah satu syarat ketemu, ya udah tampilin gitu. Berhubung nama mitranya adalah ada UD-nya, itu jadi dia ketemu. Sip ya. Ini adalah query kita, teman-teman. Jadi, silahkan sekarang kita terapkan di sini. Where nama mitra tadi ya, like petik 1%. Nah, kita gabung dengan keyword kita yang sudah kita tampung di parameter di sini. Sip, kemudian kita akan concat lagi, gabungin stringnya dengan pagar kutip or begitu ya. Nah, ini saya bisa copy aja deh biar nggak lama. Or apalagi? Or email mitra. Begini, or lagi saldo mitra. Paste lagi saldo mitra. Betul ya? Ini or-nya udah habis, jadi silahkan dihapus. Nah, ini adalah keyword kita. Jadi kita mau nyari nama mitra. Oke ya, berdasarkan keyword yang sudah kita tangkap tadi. Kemudian email mitranya juga. Lalu yang terakhir saldo mitranya. Salah satu ketemu, berarti datanya akan tampil. Begitu. Nama metodenya adalah get search saldo mitra. Nah, sekarang berarti kita tinggal ganti si model dari table kita. Gimana caranya? Caranya adalah kita harus cari tahu dulu si nama tabelnya apa. Nama tabelnya adalah tbl data mitra. Begini. Set modelnya dari mana? Dari kita panggil class model. Nama metodenya adalah get search saldo mitra. Keywordnya ini, kita kirimin keyword sesuai dengan apa yang sudah kita tampung tadi di variabel keyword. Begitu. Nah, kalau sudah kita set table modelnya, kan otomatis keganti ya. Kalau kita sudah ganti itu si tabelnya, jangan lupa minimize. Ini. Kenapa kok harus di minimize? Karena dia nanti itu mengembalikan si ID juga. Nih. ID saldo mitra ke bawah, kemudian si ID mitra juga ke bawah. Begitu, jadi kita harus minimize. Lakukan ini lagi. Begitu ya teman-teman ya. Sip, kalau sudah coba
kita running, tapi pastikan dulu, tadi saya lupa buka, bahwa di app-nya kita running controller show dashboard admin. Begitu, silahkan di run. Kita lihat hasilnya, data mitra, coba kita cari di sini Angga, enter, beres. Kalau Yudi, beres. Saya mau nyari yang @yahoo misalnya. Muncul. Yang @gmail. Nggak ada. Kalau kosong, cari semuanya. Begitu. Kita lanjut ke data customer ya. Sip. Jadi kita ke dashboard admin view lagi di kelasnya. Scroll ke bawah. Kita cari inits customer. Nah ini, inits data customer. Seperti tadi kita taruh di bawah scroll pane sebelum di-add ke konten. Begitu. Jadi ini nama text fieldnya adalah txt cari data customer. Begitu. Kita akan add action listener. Ya, kita bikin kelas untuk kita store ke method action listener, add action listener. Metodenya ada di Java .awt.event. Nama metodnya adalah action listener. Begitu, langsung aja override. Add override. Ini teman-teman bisa kopas aja dari yang atas tadi, cuman biar kita lebih paham sekali lagi, jadi kita ketik ulang aja. Gitu, nama metodenya adalah yang kita override public void action performed. Gitu ya, dia akan menampung parameter berupa objek dari package java.awt. Teman-teman juga bisa importnya kelasnya action listener, kemudian action event tadi. Tapi di sini saya akan import sekaligus pakai gitu. Event, kemudian action event. Begini, kita namain dengan AE aja, action event. Kemudian seperti biasa kita tangkap keywordnya di variabel keyword sama dengan ini ya, txt cari data customer get text. Kita sudah. Untuk narik si apapun yang diisi di txt cari data customer ke variabel keyword. Begitu. Kemudian kita juga akan bikin metodenya. Nah, kita akan copy paste aja. Ini awalnya tabel ini dari get pulsa kuota customer. Control klik. Sip ya. Kemudian copy aja. Scroll ke bawah ini biar nggak ribet, saya minimize dulu deh. Dari atas mungkin. Dari yang metode ini. Biar nggak kelihatan banyak gitu codingan kita ya. Minimalis lah. Minimize, minimize, minimize lagi. Sip, kita taruh di bawah ini. Begini. Kita ganti nama metodenya dengan get search pulsa kuota customer menampung keyword. Begini. Kemudian nama fieldnya ada apa aja? Get pulsa kuota customer. Oke, ada nama customer, nomor HP, pulsa customer, dan kuota customer. Nah, ini yang bakal kita like gitu ya. Like seperti ini. Jadi, kita ganti untuk query-nya di sini. Where, apa tadi? Bisa paste aja dari yang sudah kita copy di sini. Ini ya, Windows V, kemudian cari yang kita berhasil copy tadi. Nama customer. Berdasarkan like juga, berdasarkan keyword juga. Kemudian apa lagi? Kemudian ada nomor HP customer. Oke. Nomor HP customer. Kemudian apa lagi? Pulsa customer dan kuota customer. Pulsa customer dan kuota customer. Oke, spasi dong. Pulsa customer dan yang terakhir adalah kuota customer. Begini, or-nya hapus saja karena udah habis juga. Sip, kalau sudah kita tarik sih metode ini, get search pulsa kuota customer di sini. Jadi saya mau si table data customer, saya set modelnya dari kelas model, panggil kelas yang namanya panggil metode yang namanya get search pulsa kuota customer dengan mengirimkan keyword yang sudah kita tampung di variabel keyword ini. Sip, kalau sudah, hidden-nya ini kita juga bakal pakai. Begini.
Beres ya. Kalau sudah, gimana kalau kita coba lagi? Tadi di data customer ya. Data customer, misalnya saya cari Yunus, yang ada Yunusnya deh. Oke. Kemudian yang ada unsur 0812. Oke, ini nih. Ada 2. 0812 gitu. Kemudian yang pulsanya 30.000 misalnya. Oke. Hapus, enter, ketemu semua. Begitu ya. Sip, kemudian lanjut ke data paket. Oh ya, kita lewatin data paket karena ada filter yang perlu kita tambahkan nanti gitu. Kita lewatin ke request saldo ya di sini. Sip, kita scroll ke bawah ke init request saldo. Nah ini init request saldo. Oh ya, gimana kalau nggak lama, biar nggak lama-lama kita copy aja yang ini. Oke ya, yang add action listener tadi di text field-nya. Scroll ke bawah di init request saldo. Nah ini sesudah scroll pen gini, paste aja. Nah ini untuk nama komponennya kita ganti namanya apa? Namanya adalah txt cari request saldo. Di sini Ctrl D, paste gitu ya. Jadi sini sama di sini diganti. Kemudian nama tabelnya apa? Nama tabelnya adalah tbl data request saldo. Copy aja. Dia hanya minimize untuk kolom yang pertama, oke. Jadi ini saya akan Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, paste ya. Untuk yang kolom kedua atau indeks 1 nggak perlu, hapus aja kan gitu. Sip. Kemudian kita harus bikin metodenya. Awal metodenya adalah get pending transaksi saldo. Oke, kita telusuri. Kita bisa copy, scroll ke bawah, paste di sini. Gitu, kita ganti dengan get search gitu ya. Get search. Kalau sudah, kita juga perlu dia ada parameter string keyword begini, lalu kita ganti untuk query-nya. Ini ada order by-nya, jadi sebelum order by. Karena order by itu pasti akhiran gitu. Ini where, kemudian kita bisa paste aja yang kita copy tadi. Nih, biar nggak lama. Apa yang pertama? Oh ini ada ID saldo, nama mitra. Oke, ini nama mitra benar. Terus apa lagi? Paste lagi ya, yang tadi. Kemudian setelah nama mitra jumlah saldo. Kita nggak nyari yang ID ya, karena ID disembunyikan tadi. Ini jumlah saldo, udah. Lalu waktu transaksi. Oke, waktu transaksi setelah OR di sini. Scroll ke bawah. Nah ini kasih spasi, ini jangan kasih spasi. Ini adalah waktu transaksi. Begini. Kemudian untuk status transaksi karena di sini atau yang dikembalikan itu adalah data dari view pending saldo, pasti status transaksinya pending, jadi kita nggak perlu cari berdasarkan kolom status transaksi, nggak perlu. Cukup sampai di sini aja, waktu transaksi. Gitu ya, jadi kalau kita ulangin, nama mitra, jumlah saldonya, lalu waktu transaksinya. Sip, kalau sudah, gimana kalau kita ubah dari si tbl data request saldonya. Gitu ya, kita ubah modelnya. Tadi apa namanya? Get search pending transaksi saldo. Gitu. Running sekarang. Oh iya, ini kayaknya datanya masih 0. Jadi nggak bakal kelihatan kalau berhasil atau enggak gitu. Tapi minimal kalau misalnya kita ngetikin apa lalu enter dan di konsol nggak ada tampilan error, query kita bener. Gitu. Sip, kemudian yang lihat berhasil nih. Di sini. Ini kita bisa scroll ke bawah ke init request saldo down. Oke, setelah scroll pen kita paste untuk txt. Nah ini. Begitu, ini kita ganti nama txt-nya atau text field-nya txt request saldo down. Ini Ctrl D, paste. Dia hanya sembunyikan satu kolom aja atau satu, ya benar satu kolom.
seperti ini. Nama tabelnya apa? TBL data request saldo down. Oke, kita ganti. Begini. Kemudian kita akan bikin si metode dari search datanya. Sama seperti tadi. Jadi kita bisa intip awalnya. Ini get down transaksi saldo. Ini kita bisa copy. Scroll ke bawah. Paste di sini. Gini, ini kita ganti namanya dengan get search down transaksi saldo gitu ya. Dia juga memerlukan parameter keyword. Terus kayaknya ini sama deh. Ada nama mitra, jumlah saldo, waktu transaksi gitu ya. Karena ini udah pasti yang done atau yang status transaksinya selesai. Jadi kita bisa copy aja dari sini. Where sampai sini nih. Copy yang tadi ya, get search pending transaksi saldo. Karena ini untuk ngambil data dari tabelnya sama, cuman view-nya aja yang beda. Gitu, ini kita dari sini. Paste. Oke, beres. Sip. Kemudian kita akan panggil untuk merubah tabel kita. Jadi di sini ini get search apa tadi? Down transaksi saldo. Begitu. Kalau sudah silakan di running, kita cobain. Di request saldo kita lihat yang berhasil. Kita cari UD, enter. Kalau angga misalnya, oke, beres. Gitu. Kalau kosong, beres. Kalau yang waktu transaksinya ada 2001-nya, oke, ada. Yang bulan 7, nggak ada. Begitu. Sip, kemudian lanjut ke yang calon mitra ini. Keluar dulu, cari metode yang namanya init calon mitra. Sip, nih. Kita taruh di bawah scroll pen seperti tadi. Kita paste aja. Ini gimana kalau saya hapus dulu aja supaya nggak kayaknya kebanyakan gitu. Sorry, kita nunggu lama. Sip, kemudian kita paste yang ini ya. Kita ganti untuk nama JText field-nya. Ini txt cari calon mitra di sini. Di sini Ctrl D paste itu sama. Terus di sini nama tabelnya adalah TBL data calon mitra. Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Paste, ini cuman minimize satu kolom aja, kolom yang pertama. Lalu yang berikutnya kita akan cari tahu dia default dari table modelnya apa. Ini ya, get mitra non verifikasi, kita bisa copy aja, scroll ke bawah, paste di sini. Kita ganti query-nya atau kita ganti namanya dulu. Ini jadi get search mitra non verifikasi, dia menampung parameter string keyword juga. Begini kita ganti untuk ininya, untuk query-nya where nama mitra. Sip. Lalu where apa lagi? Where email mitra. Oke. Email mitra ini double M, salah. Sip, or-nya hapus karena udah habis. Begini, kalau sudah kita bisa panggil. Waduh, sorry. Salah pencet. Sip, kita bisa tarik si nama metodenya untuk menggantikan table model dari TBL data calon mitra. Ini get search apa? Mitra non verifikasi. Begini dengan kita juga menyetorkan keyword yang sudah kita tangkap dari txt cari calon mitra. Sip, kalau sudah silahkan di running ke calon mitra. Di sini ada Angga nggak? Nggak ada. Ada Agus nggak? Ada. Cari dong yang emailnya ada @gmail-nya. Oh, ini ada. Yang @yahoo ada nggak? Nggak ada. Gitu. Hapus, kosongin, enter, muncul semua datanya. Gitu, next ke transaksi pulsa ya. Agak cepat aja, scroll ke bawah, ini transaksi pulsa seperti biasa. Sesudah scroll pen kita paste aja. Seperti ini. Kemudian untuk nama dari JTable-nya, pokok JTable, JText field-nya, txt cari transaksi pulsa. Ini kita seleksi, Ctrl D paste seperti ini. Nama tabelnya adalah ini, kita copy, ini Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, paste. Dia hanya minimize satu kolom aja. Sip, kemudian kita akan bikin metode baru dari get all transaksi pulsa ini. Ini kita copy, scroll ke bawah,
paste di sini, get search gitu ya, transaksi pulsa. Kemudian kita juga perlu keyword di sini. Lalu kita akan ganti query-nya di sini. Where apa? Where nama customer, nggak usah ya ID-nya, nggak usah, langsung nama customer. Ini nama customer, like apa gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, nama customer, nomor HP customer, nomor HP customer, begini. Lalu yang selanjutnya ada jumlah pulsa. Ini ganti jadi jumlah pulsa. Lalu yang berikutnya ada nama mitra. Betul udah. Lalu yang berikutnya ada waktu transaksi. Lalu yang terakhir status transaksinya. Gitu. Karena di sini dia menampilkan semua transaksi pulsa. Jadi kita bisa dong cari yang diproses, cari yang berhasil, atau yang selesai. Ini nama mitra, waktu transaksi, lalu yang berikutnya status transaksi. Oke, paste lagi. Ini status transaksi. Or-nya ilangin karena udah beres. Begini. Sip, kalau sudah kita tinggal tarik ke TBL data transaksi pulsa untuk menggantikan table modelnya. Namanya adalah get search transaksi pulsa. Begini. Sip ya, ini kita hapus karena kelebihan. Begini, bagus. Kalau sudah, coba kita running, kita cek betul atau tidak. Di transaksi pulsa, coba saya cari yang Angga. Ada. Kemudian saya mau cari yang masih diproses gitu ya. Oke, yang udah selesai. Oke, semuanya beres. Gitu, transaksi paket juga. Transaksi paket. Scroll ke bawah, ke init transaksi paket. Di bawah scroll pen sebelum di-add ke konten. Kita paste lagi ini. Nama text field-nya apa? Atau jet text field-nya. TXT cari transaksi paket. Seleksi, Ctrl D, paste. Gitu ya, nama tabelnya apa? Ini. Seleksi, Ctrl D, paste. Wih, gampang banget. Terus ini nih, nama metode awalnya apa? Get all transaksi paket. Kita bisa ke sini. Lalu Ctrl C atau copy, paste di bawah sini. Lalu kita ganti namanya dengan get search transaksi paket. Kita juga perlu keyword. Atau kita juga perlu parameter keyword ya. Begini, lalu kita ganti untuk query-nya. Jadi yang pertama, ini where, nama customer, gitu ya. Kemudian nomor HP customer, paste lagi, ini nomor HP customer, begini. Terus yang berikutnya ada nama paket, terus yang berikutnya ada kuota dan harga paket. Ada kuota, terus yang berikutnya ada harga paket, terus yang berikutnya waktu transaksi dan status transaksi. Waktu transaksi, dan yang terakhir adalah status transaksi. Or-nya nggak perlu karena udah beres gitu ya. Sip, begini. Kalau sudah, kita coba tarik default table model yang dikembalikan dari metode get search transaksi paket untuk menggantikan table model dari TBL data transaksi paket ini. Nah ini, kita ganti namanya dengan get search transaksi paket. Begini. Kalau sudah, silahkan di running. Kita lihat hasilnya. Transaksi paket ini nggak ngaruh. Misalnya apapun gitu ya, enter, tapi minimal di sini nggak ada error nih di konsol. Gitu, kalau ada error pasti query kita nggak bener, tapi ini udah bener. Sip, kita udah nih menyelesaikan untuk yang pencarian data di data mitra, data customer, kemudian request saldo, calon mitra, transaksi pulsa, dan transaksi paket. Dan sekali lagi, kalau teman-teman pengennya pencarian transaksi itu menggunakan tombol, silahkan ditambahkan tombol lalu diklik muncul gitu ya. Di sini saya menggunakan tombol enter. Nah, sekarang
yang agak ribet nih, atau yang bisa dibilang lumayan ribet di data paket. Oke, di sini. Sip, coba kita scroll ke atas. Ini kita agak memainkan sedikit logika kita di init data paket. Nah nih, di sini. Setelah scroll pin, seperti biasa, kita bisa paste di sini nama text field-nya apa, atau nama JText field-nya apa. Namanya adalah txt cari data paket. Oke, kita paste di sini. Ctrl D, paste gitu ya. Kita udah tangkap keywordnya. Kemudian nama tabelnya tuh apa? Nama tabelnya tbl data paket. Oke. tbl data paket. Nah, di sini. Ctrl D, paste. Oke, hanya kolom pertama aja yang disembunyikan. Nah, kemudian kita bikin metode yang hasil perubahan dari get all paket di sini. Coba nih, ini saya copy seperti tadi ya. Saya paste di sini. Kita akan ganti. Di sini get search all paket. Kenapa all-nya kok nggak dihapus? Karena nanti kan ada kategori macam-macam gitu. Ini adalah dia menampung parameter keyword dengan tipe data string. Terus kita akan ganti untuk query-nya di sini. Where yang pertama nama paket, kita bisa paste saja. Di sini ini nama paket. Atau kalau teman-teman bingung dengan history copy yang sudah saya lakukan, kita akan copy ulang deh ya. Misalnya gini. Ini saya copy dari sini. Copy. Oke. Saya paste. Nah, ini nama paket, terus apa lagi? Nama paket kuota. Itu lalu harga paket. Harga paket. Nah, ini OR-nya udah nggak butuh. Karena untuk yang get all transaksi paket ini, dia akan mencari semuanya. Nggak peduli status aktifnya iya atau aktif maupun tidak gitu. Nah, kemudian nanti kan kita ada filter ya, yang semua, yang tidak aktif, yang aktif. Nah, itu kan bisa kita manfaatin gitu. Nggak harus melulu di query-nya. Begitu, teman-teman semuanya. Sip, ini kita udah ubah. Gimana kalau kita tarik ke sini? Nah, ke sini. Untuk menggantikan tabel model dari tbl data paket. Ini get search all paket. Betul ya? Oh, sorry. Kok ngawur? Jangan di sana. Nah, di sini nih. Di sini. Get search all transaksi paket. Begitu. Coba ini. Kalau kita pakai cara yang sama seperti sebelum-sebelumnya. Data paket. Oke. Saya mau cari yang harian. Dapat. Itu yang aktif. Hemat mantap tuh. Hariannya nggak kepake lagi. Yang tidak aktif, harian mantap ke semuanya. Nah, berubah lagi. Ini bodo amat gitu. Nah, kita akan cari tahu gimana cara memperhitungkan keyword kita sekaligus filter yang ada di sini. Ini sebelumnya ini kok nggak ada spasinya deskripsi paket ini ya. Aduh, coba kita Ctrl F, cari deskripsi paket gitu. Enter. Ini kayaknya di atas nih. Nah, ini nih. Kasih spasi dong. Gitu. Nah, kita lanjutin tadi ada di init paket ya. Nah, di sini. Nah, caranya gimana? Caranya kita harus kasih penanda. Yang penanda pertama adalah filter kita apa. Penanda yang kedua adalah keyword kita apa. Nah, jadi kita bisa aja kasih di mana ya? Di sini aja deh. Setelah kita menentukan teks dari menu title, kita kasih komentar di sini mark gitu atau penanda. Penanda yang pertama itu adalah filter kita apa? Awalnya adalah semua gitu. Kemudian yang kedua penandanya adalah string keyword. Keywordnya masih seperti ini. Kan awal gitu, masih baru kebuka. Jadi keywordnya belum ada, masih 0. Nah, tadi kalau keywordnya adalah 0, nggak diisikan, maka semua datanya yang tampil. Kan gitu.
Nah, sekarang saya maunya adalah ketika kita klik radio button, entah itu yang filter semua aktif maupun tidak aktif gitu. Nah, saya mau di mana ya? Nah, di sini aja dulu. Nah, saya mau di sini. Tadi namanya adalah filter, gitu ya. Saya ganti dengan semua. Ketika saya klik si radio button semua paket, gitu. Jadi semua. Nah, kalau saya klik yang radio button aktif, saya mau ganti filternya jadi aktif. Nah, cuman sebelum kita lanjut ke yang tidak aktif, ini aja udah error nih. Oke, kenapa errornya? Ini saya hapus dulu, saya kembalikan ke awal. Errornya adalah katanya local variable filter defined in an enclosed scope gitu. Intinya adalah bahwa variable filter ini di luar scope dari metode kita. Apalagi metode kita adalah overriding gitu. Padahal kan sebenarnya kita udah taruh si variable filter ini secara global gitu ya gampangnya. Dan keyword ini secara global. Cuman kok nggak bisa diakses gitu. Karena di sini kita overriding juga metodenya dan dia bersarang. Bikin metode, lalu di dalamnya metode lagi gitu. Jadi dia bersarang. Jadi terlalu jauh ketika ingin mengambil variabel yang sifatnya global tadi. Karena global kita itu di metode. Tuh. Jadi nggak sebagai property. Jadi ini salah ya. Salah. Yang benar caranya gimana? Nah ini agak tricky nih. Ini saya hapus dulu. Jadi caranya adalah kita bikin kelas. Scroll ke atas. Sebelum kita bikin kelas dashboard admin view ini, kita bikin kelas kecil-kecilan lah di sini. Kelas misalnya adalah filter gitu. Oke, ini boleh. Sip ya, teman-teman ya. Tapi kalau misalnya si file ini ditarik atau diimport, yang kepanggil itu hanya dashboard admin view-nya sesuai dengan nama filenya. Ini hanya sebatas apa ya sebenarnya? Sebatas utilities atau penambahan fungsi sedikit aja. Karena ini juga bisanya dipanggil cuman di kelas ini gitu. Jangan di sini ditambahin misalnya public. Ini bakal error. Kenapa? Karena kita butuh satu kelas pasti aja di kelas ini. Gitu. Ini hanya sebagai utilities atau penambahan fungsi di kelas ini kalau diperlukan. Gitu. Nah, di kelas filter kecil-kecilan kita ini, kita coba bikin property namanya adalah string, tapi sifatnya adalah static. Jadi kita nanti nggak perlu instansiasi dalam bentuk objek, langsung aja gitu. Biar tidak ada unsur kepemilikan, jadi bisa digunakan secara umum di kelas dashboard admin view ini. Gitu, static string filter. Saya isi dengan awalnya itu semua kan gitu. Terus yang kedua, saya mau di sini ada property lagi, static juga, namanya adalah keyword. Saya isi gini aja dulu. Sip ya. Nah, sekarang saya mau di mana tadi? Ctrl F aja, init data paket. Nah, di sini saya mau ketika si radio button semua diklik. Oke, saya mau set si class filter property namanya filter gitu ya. Kita akan ganti value-nya dengan semua gini. Nah, ini beres nih. Terus ketika tombol radio aktifnya diklik, saya mau ganti filter, kemudian filter gitu ya. Atribut filter di kelas filter, saya mau ganti untuk value-nya menjadi aktif. Sip, kemudian kalau yang tidak aktif diklik, itu saya mau ganti filter. Filter ini penamaan kelasnya teman-teman bisa sesuaikan ya. Saya tidak jago untuk bikin kelasnya. Saya bikin di sini filenya adalah tidak aktif. Sip ya. Gimana kalau kita cobain untuk sysout deh. Di sini misalnya. System.out.println. Apa yang akan kita print? Yang kita print adalah filter. Begitu. Ini saya tadi nulisnya 3 kali ya. Di sini, dan di sini. Gitu. Cobain sekarang. Kita cobain running.
kemudian ke data paket. Silahkan dilihat di konsol. Aktif, tidak aktif, semua. Jadi kita udah berhasil tuh untuk ngasih filter. Nah sekarang keyword. Nah oke, sekarang keyword nih. Jadi kita scroll ke atas, kita cari yang kita kasih action listener tadi ya. Di txt cari data-data paket. Nah saya mau di sini bukan tampung keywordnya. Oke, tapi saya mau ganti si keyword atau property keyword yang ada di class filter tadi. Jadi gini, class filter titik keyword saya ganti dengan apapun inputan di txt cari data paket ketika sudah di enter. Kan gitu. Nah ini saya komentarin dulu. Kalau sudah, saya mau di kelas kecil-kecilan kita tadi itu ada metode. Jadi sini adalah static juga. Lalu dia mengembalikan default table model. Ini berhubung kita udah import, jadi nggak apa-apa ya. Kita pakai. Dia mengembalikan default table model. Namanya adalah misalnya search gitu. Dia error karena this method harus return result of type default table model. Nggak apa-apa. Kita bikin di sini misalnya default table model. Kita namain dengan tm table model gitu ya. Kemudian new default table model. Siap ya, kemudian kita ujung-ujungnya return tm-nya atau table modelnya. Gitu. Nah, kemudian saya mau lakukan pengecekan seperti ini. If, kalau this titik, oh ini kan kelas kecil ya. Nggak perlu pakai this. Kalau misalnya filternya itu adalah, kalau string pakai equals atau equals ignore case ya, adalah semua. Gitu ya, maka nanti lakukan apa? Misalnya nanti akan memanggil dan menggantikan default dan menggantikan tm ini dengan return dari get search all packet yang nama metodenya itu atau yang metodenya itu ada di kelas model tadi. Ini agak membingungkan. Kalau teman-teman bingung silahkan diulang-ulangi aja videonya. Nah, kemudian kalau si filter kita adalah aktif, maka kita akan panggil dan menggantikan tm ini dengan return dari get search active packet gitu nanti. Begitu. Kemudian else if lagi, kalau filter kita sama dengan tidak aktif, maka dia akan memanggil dan menggantikan tm dengan return dari misalnya nanti get search nonaktif paket atau paket nonaktif gitu. Oke, sekarang kita lakukan untuk yang kalau filter kita ini isinya adalah semua. Oke, jadi nanti si tm ini dia akan diganti objeknya dengan model, kemudian get search all packet, keywordnya keyword gitu, dan returnnya itu sesuai dengan tm-nya begitu. Ya, kita lakukan juga untuk yang aktif. Nah, kalau yang aktif apa? Nah, kita bikin metode baru di kelas model. Jadi kalau kita scroll ke atas, nah ini pakai static function. Jadi di sini ada get paket aktif dan get paket non-aktif. Nah, ini kita bisa copy nih. Ini copy aja, biar saya nggak ke atas ke bawah. Gimana kalau kita copy dua? Ya, yang get paket non-aktif sama yang get paket aktif. Oke ya, kalau sudah kita scroll ke bawah, kita tempatkan di bawah get search all packet, kita paste satu-satu. Yang default table get paket aktif tadi, sama satunya yang non-aktif. Begitu, jadi ada dua. Non-aktif sama yang aktif. Jadi itu adalah salah satu kelebihan di Windows kalau copy paste ya. Ini saya ganti dengan get search paket aktif, dia juga perlu parameter keyword.
Di sini saya juga ganti untuk yang nonaktif get search paket nonaktif. Dia juga perlu keyword, parameter keyword gitu. Terus gimana kalau kita contek aja ya kalau sama. Dia perlu validasi atau pencariannya berdasarkan nama paket, kuota, harga paket. Ini juga enggak. Nama paket, kuota, harga. Ya sama, jadi kita bisa copy aja untuk query-nya dari where sampai ini. Copy dari get all paket ya, get search all paket. Kita paste di sini. Begini. Sip, ini beres, terus yang satunya lagi di sini. Begitu, beres ya. Kalau sudah silahkan ditutup, lalu kita akan ini scroll ke atas udah. Ganti TM-nya dari model, kemudian get search paket aktif kalau misalnya filternya aktif dan keywordnya apa gitu. Terus yang berikutnya adalah kita ganti TM-nya dari get search paket non-aktif kalau keywordnya atau filternya adalah tidak aktif. Begitu. Nah sekarang yang berikutnya apa? Yang berikutnya kita akan panggil nih si method search yang ada di kelas filter kecil-kecilan kita ini. Kita scroll ke bawah ke init data paket tadi, lalu scroll ke bawah. Kalau text field kita diisi, ini kita hidupkan komentarnya lagi, cuman kita nggak model, kemudian get search all paket, enggak. Kita nggak gitu, cuman kita panggil class filter, kemudian panggil method search. Gitu, jadi dia udah otomatis nih, udah ngefilter keyword kita apa, dan kita udah isikan ke filter keyword, atau di property keyword di class filter. Gitu, kemudian dia juga udah ngecek kita ada filter apa, kemudian keywordnya apa juga gitu. Terus kita scroll ke bawah ke radio semua data paket. Terus ini kita ganti untuk set model atau table model dari tbl data paket ini sama seperti tadi, dari filter panggil method search. Terus ini juga panggil class filter. Oh ya, panggil method search. Ada lagi? Oke, satu lagi nih. Yang tidak aktif. Panggil method search di class filter. Gimana? Panjang ya videonya ya? Lumayan. Jadi kalau kita running sekarang, mudah-mudahan hasilnya agak memuaskan nih. Ke data paket. Misalnya saya mau cari harian. Enter. Di semua paket muncul nih harian mantap. Tidak aktif statusnya. Kalau keaktif, hariannya itu nggak ada. Atau yang ada keyword harian nggak ada. Kalau yang tidak aktif, ada. Gitu. Sip ya. Nah, kalau saya search, misalnya adalah mantap. Muncul dua-duanya. Diaktif ada, tidak aktif ada. Kalau saya cari di sini, sorry ya, kita keaktif. Terus saya cari harian di sini. Enter, nggak ada. Diaktif. Tapi kalau hemat, ada. Gitu. Oke ya, teman-teman. Jadi mudah-mudahan paham nih sampai di sini. Tapi untuk yang terakhir nih, ini kita sysout-nya tadi belum ilangin. Jadi kita ke radio button. Nah, ini ilangin. Ini juga. Ini juga. Bagus banget. Jadi kalau kita running lagi, harusnya di konsolnya udah beres. Bersih gitu. Misalnya di sini adalah harian, enter. Udah ya. Ya aktif nggak ada, aktif. Yang tidak aktif ada. Gitu. Sip. Jadi untuk video kali ini dirasa cukup ya. Jadi kalau kita review lagi, kita udah melakukan pencarian data di data mitra, di user admin. Oke, data mitra, data customer juga, terus data paket, walaupun ini caranya agak tricky. Lalu request saldo beserta request saldo yang sudah berhasil. Lalu ke calon mitra juga pencarian datanya, transaksi pulsa, dan transaksi paket. Begitu. Jadi, saya rasa itu aja untuk video kali ini. Mudah-mudahan videonya menyenangkan dan teman-teman paham, walaupun ini videonya lama, gitu ya. Jadi sekali lagi, saya Nisa pamit, saya ucapkan thank you. Terima kasih, keep learning and keep spirits.